Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Pada tahun 1822, berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage. Sementara pada tahun 1833, Charles Babbage mengembangkan difference engine menjadi analytical engine. Dan pada tahun 1937, Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis. Tidak sampai situ, perkembangan teknologi dan informasi terus berjalan sampai Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua, komputer pada masa perang itu sebagai alat pendesain pesawat perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Dan pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor. Perkembangan faksimile. Pada tahun 1843 ditemukan oleh Alexander Bain, dan pada 1902 Arthur Korn menyempurnakan mesin fax dengan mengirim foto dari satu mesin fax ke mesin fax lainnya melalui jaringan telepon. Sementara pada tahun 1925, dasar mesin fax modern baru dibuat oleh Edward Beeline yang berhasil menciptakan belinograph. Dan pada tahun 1980, mesin faksimile telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Perkembangan televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada tahun 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar tahun 1928 sampai 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Peter Carl Goldmark mengembangkan teknologi televisi berwarna, yaitu pada tahun 1940 sampai 1953. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak sampai sana. Pada tahun 1894, muncullah benda yang namanya radio. Radio ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak lewat udara dengan kecepatan suara, sehingga dapat mengirimkan pesan jarak jauh tanpa kawat ditemukan oleh Guglielmo Marconi. Marconi mencoba dengan mentransmisikan kode Morse melintasi samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada pada tahun 1901. Radio digunakan sebagai komunikasi antar awak kapal di laut dengan stasiun di pantai sejak pada tahun 1905. Pada tahun 1933, Profesor Armstrong memperkenalkan frekuensi modulation atau bisa dikenal sebagai FM sebagai penyempurnaan amplitude modulation atau bisa disebut dengan AM, sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Tidak sampai situ, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan internet. Berawal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang membuat ARPANET pada tahun 1969. Tujuan awalnya untuk kepentingan militer. ARPANET diperkenalkan secara umum pada tahun 1972. Jumlah komputer yang bergabung dalam ARPANET hanya 213 komputer pada tahun 1981. Pada 1 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya NCP ke TCP atau IP, World Wide Web, atau bisa disebut dengan WWW, yang merupakan cikal bakal situs internet diciptakan Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Berkembangnya internet, radio, televisi telah juga memunculkan barang baru yang bisa disebut dengan ponsel. Sebenarnya ponsel sudah ada sebelum internet karena ponsel itu muncul pada tahun 1940, sementara internet muncul pada 1969. Awal pembuatan handphone pada tahun 1940 di laboratorium telepon Bell atau bisa disebut dengan Bell Labs. Pada 3 April 1973, handphone seperti yang dikenal sekarang pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Martin Cooper. Jenis handphone pada masa itu masih analog dan bersifat regional. Ukuran ponsel pun juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Pengembangan teknologi dan informasi yang tadi saya sebutkan tentu punya dampak negatif dan positifnya. Dampak positifnya tentu bisa mempercepat persebaran informasi secara akurat dan mutakhir, mempermudah komunikasi antar individu dan kelompok, dan mempermudah komunikasi antar wilayah. Pengembangan wawasan, sarana hiburan, media pertukaran data-data secara cepat dan efektif, dan yang lainnya. Meski begitu, kita harus menggunakan kemajuan teknologi dan informasi ini secara bijak, karena perkembangan ini tetap memiliki dampak negatif.
Dampak negatif yang dapat ditimbulkan seperti memudarnya nilai nasional dalam masyarakat, semakin banyak yang pembajakan hasil karya, ataupun menguatnya sikap individualisme. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi-teknologi sekarang dengan bijak, bukan hanya dengan menggunakan untuk bersosial media atau berkomunikasi dengan yang lain, tapi juga untuk menggunakan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mencari hal-hal yang berfaedah. Karena perkembangan teknologi ini bisa menyebarkan informasi-informasi yang salah juga atau bisa dibilang hoax. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak untuk menggunakan teknologi sekarang agar tidak mudah tertipu dan tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang buruk dari media sosial dan informasi-informasi yang tidak benar. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Zaid Hafizun Alim dan saya dari kelas 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.